Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi matematika semester 3 akan mempresentasikan tugas kami dengan mata kuliah program linear, yaitu dengan mencari contoh soal dan pembahasan menggunakan metode Simplex-Big-M. Nah, sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Big M. Metode Big M adalah metode yang digunakan jika kendala atau batasannya berbentuk kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau berbentuk persamaan atau sama dengan. Yang pertama, kendala yang berbentuk kurang dari sama dengan. Maka kita akan mengubah bentuknya ke dalam persamaan dengan menambahkannya dengan variabel slack. Misalkan x1 kurang dari sama dengan 20. Maka kendalanya akan menjadi x1 tambah s1 sama dengan 20. S1 yang di sini dimaksudkan adalah variabel slack. Kendala yang kedua berbentuk lebih dari sama dengan. Maka kita akan mengubah bentuknya ke dalam bentuk persamaan dengan mengurangkannya dengan variabel surplus lalu menambahkannya dengan variabel buatan. Misalkan x2 lebih dari sama dengan 30. Maka kendalanya akan menjadi x2 kurang s2 tambah a1 sama dengan 30. S2 yang di sini dimaksudkan adalah variabel surplus dan A1 yang di sini dimaksudkan adalah variabel buatan. Kendala yang ketiga berbentuk persamaan atau sama dengan. Maka kita akan mengubahnya ke persamaan baru lalu menambahkannya dengan variabel buatan. Misalkan 2x1 tambah x2 sama dengan 40. Maka kendalanya akan menjadi 2x1 tambah x2 sama dengan 40. Baik, untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh ketiga teman saya melalui contoh soal. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang maksimisasi dengan contoh. Misalkan diberikan maksimum Z, Z sama dengan 50A ditambah 80B. Kita harus bentuk kendalanya dulu. Kendalanya adalah A itu lebih kecil sama dengan 40, B lebih besar sama dengan 20, A ditambah B sama dengan 50, A, B lebih besar sama dengan 0. Pertama kita cari dulu bentuk kanoniknya, dimana untuk kendala pertama karena tandanya lebih kecil sama dengan maka A ditambah S1 bentuk kanonik. A ditambah S1 itu sama dengan 40. B dikurang S2 ditambah A1 sama dengan 20. Karena tandanya negatif, maka kita memerlukan satu koefisien sebagai artifisial, di mana A ditambah B ditambah A2 sama dengan 50. Nah, di sini fungsi tujuan kita akan menjadi seperti maksimum Z sama dengan fungsi tujuan. Maksimum Z sama dengan
50A ditambah 80B, 50A ditambah 80B ditambah 0S1 ditambah 0S dikurang maksudnya dikurang 0S2 dikurang MA1 dikurang MA2. Kemudian yang menjadi koefisien di variabel artifisial itu kita gunakan yang namanya M. M ini adalah bilangan yang sangat besar, M. Untuk mempermudah, kita bisa mendefinisikan dulu A1 dan A2. A1 sama dengan 20 dikurang B ditambah S2, itu A1 punya. 20 dikurang B ditambah S2. A2 itu 50 dikurang A dikurang B. Setelah itu kita bisa substitusikan A1 dan A2 ini ke fungsi tujuan kita. Fungsi tujuan A1 dan A2 sudah tidak ada lagi, sudah digantikan sama yang ini. Sehingga diperoleh Z sama dengan 50A ditambah 80B ditambah 0S1 dikurang 0S2 dikurang MA1 dikurang MA2, MA1 kurang MA2 sama dengan 50A ditambah 80B ditambah 0S1 dikurang 0S2 dikurang M dalam kurung 20 dikurang B ditambah S2 tutup kurung dikurang M dalam kurung lagi buka kurung 50A dikurang B tutup kurung sama dengan buka kurung M ditambah 50 tutup kurung A ditambah buka kurung 2M ditambah 80 tutup kurung B ditambah 0S1 dikurang MS2 dikurang 70M. Sekarang kita kelompokkan yang ada variabel A dan B nya S1, S2 dan sisanya tidak ada variabel yang berkaitan, maka Z sama dengan kelompokkan dulu kan Z sama dengan dalam kurung M ditambah 50A dikurang dalam kurung 2M ditambah 80 B dikurang 0S1 ditambah MS2 sama dengan min 70M.
Kemudian di fungsi tujuan yang baru ini kita catat lagi fungsi kendalanya, kembali lagi fungsi kendalanya. A ditambah S1 sama dengan 40. B dikurang S1 ditambah B dikurang S2 ditambah A1. B dikurang S2 ditambah A1 sama dengan 20. A ditambah B ditambah A2 sama dengan 50. A, B, koma 1, koma 10, koma A1 di koma A2 sama dengan lebih kecil sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan membuat tabel simpleksnya, dan tabel simpleksnya di sini akan dibuat oleh teman saya. Akan membuat tabel simplex dengan basic z dan z nilainya 1, a nilainya min m tambah 50, b min 2m tambah 80, S1 0, S2 M, A1 0, A2 0, RHS min 70M. S1 S1 0, 1 0 0 1 0 0 40. A1 0 0 1 0 negatif 1 1 0 20. A2 0 1 1 0 0 0 1 50. Apakah sekarang sudah optimal? Tentulah belum, karena masih ada yang negatif, yaitu ada min m tambah 50, min 2m tambah 80, dan min 1. Nah, dari sini kesimpulan yang bisa kita ambil adalah A sama dengan 0, B sama dengan 0, Z sama dengan negatif 70M, S1 sama dengan 40, S2 sama dengan 0, A1 sama dengan 20, dan A2 sama dengan 50. Karena masih ada lanjut, jadi kita buat literasi selanjutnya. Maka dari sini kita buat kolom pivot itu, kita pakai kolom B. Setelah kita menemukan kolom pivot, maka kita harus menentukan yang namanya baris pivot. Menentukan baris pivot, kita perlu mencari nilai indeks. Nilai indeks diperoleh dari RHS, sehingga indeks kita peroleh dari nilai indeks yang kita peroleh, yaitu 40 per 0 sama dengan A hingga, 20 per 1 sama dengan 20, 50 per 1 sama dengan 50. Indeks yang kita cari paling kecil, maka kita peroleh adalah A. Maka nilai indeks yang kita peroleh adalah
A1 yang menjadi baris pivot. Nah, selanjutnya kita sudah punya angka pivot, yaitu pertemuan dari kolom dan juga baris pivot, yaitu 1. Nah, sekarang kita sudah mempunyai angka pivot, yaitu pertemuan dari kolom dan juga baris, yaitu 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dengan metode Big M minimisasi. Yaitu metode Big M digunakan jika ada kendala yang memiliki tanda lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan atau sama dengan. Itu min Z sama dengan 2x1 ditambah dengan 3x2 dengan kendala 2x1 ditambah dengan x2 lebih besar sama dengan 4 dan x1 tambah x2 lebih besar sama dengan min 1, x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Kita ingat bahwa untuk menggunakan metode Big M atau simplet pada umumnya, ruas sisi kanan harus positif, sedangkan soal ini di sisi kanan masih negatif, yaitu min 1. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus jadikan sisi kanan positif. Caranya dengan kita kalikan koefisien yang kedua ini dengan min 1. Jadi kita akan buat ulang, yaitu min Z sama dengan 2x1 ditambah dengan 3x2 dengan kendala 2x1 ditambah dengan x2 lebih besar sama dengan 4 dan min x1 ditambah dengan x2 lebih kecil sama dengan 1. x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Ini kita sudah tentukan min Z, kendala dan kita sudah ganti dari yang negatif di sisi kanan, kita sudah pindahkan di ruas kiri. Yang berikut kita akan masuk di bentuk kanoniknya, yaitu 2x1 tambah x2 dikurangi S1 ditambah dengan A1 sama dengan 4. Min x1 ditambah dengan x2 tambah dengan S2 sama dengan 1. Nah, untuk S1 ini adalah variabel X dan karena ini konsentrasinya per 1, maka kita tulis 1 menjadi S1 sama dengan 4. Selanjutnya, karena dia tandanya lebih kecil sama dengan, yaitu yang ini lebih kecil sama dengan, maka kita harus tambahkan variabel slack karena dia konsen kedua, maka kita tulis S2 sama dengan 1. Baik, setelah kita sudah tentukan bentuk kanoniknya, kita akan masuk pada fungsi tujuan. Fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 2x1 tambah dengan 3x2 dikurangi dengan 0 S1 ditambah dengan 0 S2 tambah dengan MA1. Z dikurangi 2x1 dikurangi dengan 3x2 ditambah 0 S1 dikurangi dengan 0 S2 dikurangi dengan min MA1. Fungsi tujuan, maka kita hubungkan 0 di depan variabel excess dan juga 0 di depan variabel slack. Nah, kita lihat kedua sudah ada variabel basicnya adalah
S2 karena koefisiennya 1. Sementara itu di konsen pertama yaitu 2 itu mempunyai variabel basic. Jadi kita tambahkan variabel efisiennya karena ini soal minimisasi, maka angka di depan A kita tambah dengan ruas M. Kita ubah konik ini menjadi bentuk standar ruas kanan ke ruas kiri. Baik, setelah kita menentukan fungsi tujuannya, kita akan masuk di tabel awal, yaitu untuk kolom Z-nya adalah 1 dan kolom X1-nya adalah nilainya adalah min 2 karena yang berasal dari koefisien X1 pada fungsi tujuan implisit itu adalah Z kurang X1 dikurang 3X2 sama dengan 0. Dan untuk kolom X2 nilainya adalah min 3 yang berasal dari koefisien X2. Terus kolom S1-nya nilainya adalah 0 karena S1 tidak muncul dalam fungsi tujuan awal. Dan kolom S2-nya nilainya 0 karena S2 tidak muncul dalam fungsi tujuan awal juga. Dan untuk kolom A1 nilainya adalah min M. Nah, ya yang menunjukkan penalti besar atau untuk variabel artifisial yang dalam fungsi tujuan. Jadi ini memastikan bahwa variabel artifisial akan menjadi 0 dalam solusi optimal. Dan untuk kolom RHS adalah nilainya adalah 0 yang menunjukkan nilai fungsi tujuan awal sebelum optimasi. Yang berikut kita akan masuk di bahas nilai-nilai pada baris A1 dan S2. Yaitu untuk baris A1-nya yaitu asal kendala pertama kita adalah 2X1 ditambah dengan X2 lebih besar sama dengan 4. Jadi untuk nilai kolom X1-nya yaitu kolom Z-nya adalah 0 dan untuk kolom X1-nya adalah 2, kolom X2-nya adalah 1, dan untuk variabel surplusnya atau S1-nya adalah 1 dan A1 atau variabel artifisialnya adalah 1. Dan untuk S2 maaf ada sedikit keliru, yaitu untuk S2-nya adalah 0 karena tidak ada dalam persamaan ini. Dan untuk A1-nya yaitu adalah 1 dan untuk RHS-nya adalah 4. Yang kedua kita masuk pada baris S2 yaitu untuk nilai kolom Z-nya adalah 0 dan untuk kolom X1-nya adalah min 1 dan kolom X2-nya adalah 1. Untuk S1-nya adalah 0 karena tidak ada dalam persamaan ini, dan untuk S2-nya atau variabel seleknya adalah 1, dan untuk A1-nya adalah 0 juga karena tidak ada dalam persamaan, dan untuk RHS-nya adalah 1. Baik, setelah kita sudah menentukan tabel awalnya, kita akan mencari B0 baru. B0 baru yaitu dengan rumus B0 lama kita tambah dengan M dikali dengan B1, yaitu kita akan tulis yaitu 1 min 2 min 3 0 0 min M dan 0. Kita akan tambah dengan M dan kita kalikan dengan B1 yaitu 0 2 1 min 1 0 1 dan 4 dan kita mendapatkan hasil 1 ditambah M dikali dengan 0 hasilnya 1 dan min 2 ditambah M dikali dengan 2 hasilnya adalah 2M kurang 2 dan min 3 ditambah M dikali dengan 1 hasilnya adalah M min 3 dan
0 ditambah M dikali dengan min 1, itu hasilnya adalah min M, dan 0 ditambah M dikali dengan 0 hasilnya adalah 0, dan min M ditambah M dikali dengan 1 hasilnya adalah 0, dan yang terakhir itu hasilnya adalah 4M. Baik, setelah kita mencari B0 baru, kita akan masukkan ke dalam tabel 1, yaitu untuk nilai Z, kolom Z-nya adalah 1, untuk kolom X1-nya adalah 2M-2, dan untuk kolom X2-nya adalah M-3, dan untuk kolom S1-nya adalah min M, untuk kolom S2-nya adalah 0, kolom A1-nya adalah 0, dan untuk RHS-nya adalah 4M. Dan untuk B0-nya adalah B1-nya yaitu, baik, setelah kita sudah menentukan untuk nilai kolom Z-nya, yaitu sekarang kita akan masuk di kolom A1, masuk di basisnya A1, yaitu 0, 2, 1, 1, 0, 1, 4, dan untuk B2-nya adalah 0, min 1, 1, 0, 1, 0, dan untuk RHS-nya adalah 1. Oke, selanjutnya kita akan mencari kolom pivot dan juga baris pivotnya. Jadi untuk kolom pivot itu ada di E1, yaitu min M, dan untuk baris pivotnya itu ada di A1. Itu ada di A1, jadi elemen pivotnya adalah min 1. Maaf, ini min 1, jadi elemen pivotnya ada di min 1 karena perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot. Oke, baik, setelah kita sudah membuat tabel 1, sekarang kita akan mencari B0 aksen, B1 aksen, dan juga B2 aksen untuk kita mencari nilai optimalnya. Itu yang pertama, B0 aksen sama dengan B0 ditambah dengan min 2M ditambah 2 dikali dengan B1, yaitu untuk kita lihat di sini bahwa untuk B0-nya adalah 1. Jadi 1 ditambah dengan min 2M dikali dengan 0. Hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 1. Dan untuk 2M dikurangi 2 ditambah dengan min 2M tambah 2 dikali dengan 2, itu hasilnya adalah 2. Untuk itu langsung saja saya akan masukkan, yaitu setelah kita sudah kali semua, yaitu untuk yang pertama yaitu tadi nilainya adalah 1, dan untuk 2M kurang 2 tambah dengan min 2M tambah 2 dikali 2, hasilnya adalah min 2M ditambah 2, dan M kurang 3 ditambah dengan min 2M tambah 2 dikali 1, hasilnya adalah min M kurang 1, dan 0 tambah min 2M dikali dengan 0, hasilnya adalah 0. Dan untuk 0 tambah min 2M tambah 2 dikali dengan 1, hasilnya adalah min 2M tambah 2. Dan 4M
4M kita kali dengan min 2M dan kita kali dengan 4, itu hasilnya adalah 4M min 4M ditambah dengan 8. Itu B0 aksennya. Dan untuk B1 aksennya itu sama dengan 1/2 kita kali dengan B1. Jadi kita lihat bahwa 1/2 dikali dengan 0, 1/2 dikali dengan 0 hasilnya adalah 0, dan 1/2 kita kali dengan 1 itu hasilnya adalah 1/2 dikali dengan 2 itu hasilnya adalah 1, dan 1/2 dikali dengan 1 hasilnya adalah 1/2, dan 1/2 dikali dengan min 1 itu hasilnya adalah min 1/2, dan 1/2 dikali dengan 0 itu hasilnya adalah 0, terus 1/2 dikali dengan 1 hasilnya adalah 1/2, terus 1/2 dikali dengan 4 hasilnya adalah 2. Itu untuk B1 aksen. Dan untuk B2 aksen yaitu sama dengan B2 aksennya adalah B2 ditambah dengan B1. Maka hasilnya adalah B2 tambah 1 yaitu 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Dan untuk min 1 ditambah 2 hasilnya adalah 1, dan 1 tambah 1 hasilnya adalah 2, dan 0 ditambah dengan min 1 hasilnya adalah min 1, 1 ditambah dengan 0 hasilnya adalah 1, 0 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 1, dan 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Baik, setelah kita mencari B0 aksen, B1 aksen, dan juga B2 aksen, kita akan masukkan ke dalam tabel yang kedua. Yaitu tabel optimal. Yaitu untuk kolom Z-nya adalah 1, dan untuk kolom Z-nya adalah 1, 0, 0, kolom Z-nya adalah 1, 0, 0, untuk kolom X1-nya adalah min 2M ditambah dengan 2, terus ada 1, dan juga untuk di kolom X2-nya ada 1. Dan untuk kolom X2 yaitu adalah min M kurang 1. Untuk kolom X1-nya ada 1/2, dan kolom X2-nya adalah 2. Untuk kolom S1 yaitu 0 dan min 1/2, terus min 1. Kolom S2-nya adalah min 2M, kita tambah 2, dan 0, terus itu 1. Untuk kolom A1-nya adalah min 4M ditambah dengan 8, terus 1/2, dan 1. Untuk RHS-nya yaitu 4, 2, dan juga 5. Ini untuk tabel yang kedua. Setelah itu kita akan tentukan optimalnya. Jadi untuk nilai optimalnya yaitu yang pertama untuk X1-nya itu ada di 2 di sini, dan untuk nilai optimal yang kedua yaitu X2 itu ada di 0. Jadi untuk optimalnya yaitu X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 0. Sekian dari saya, terima kasih.